Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfatul Hasanah, kelas 3A Farmasi, mahasiswa dari Stikes Mamada Selawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang azas-azas umum toksikologi dan mereview jurnal dengan judul Efek Infusa Bunga Rosella pada Serum Glutamat Piruvate Transminase Tikus yang diinduksi paracetamol dosis toksik yang ditulis oleh Sujono et al. Diambil dari Jurnal Pharmacon volume 13 nomor 2. Selanjutnya, topik yang akan dibahas yang pertama ada azas-azas umum toksikologi yang meliputi kondisi efek toksik, mekanisme efek toksik, wujud efek toksik, dan sifat efek toksik. Yang kedua ada review jurnal. Yang pertama, azas umum toksikologi. Timbulnya efek toksik suatu zat kimia terjadi melalui beberapa proses. Menurut Donatus 2001, awalnya makhluk hidup terpapar oleh toksikan, kemudian setelah diabsorpsi dari tempat paparannya, maka toksikan atau metabolitnya akan terdistribusi ke tempat aksi, atau sel sasaran atau reseptor tertentu yang ada di dalam diri makhluk hidup. Interaksi antara toksikan atau metabolitnya dengan sel sasaran atau reseptor di tempat aksi inilah yang menimbulkan pengaruh berbahaya atau efek toksik dengan wujud serta sifat tertentu. Selanjutnya, kondisi efek toksik. Keadaan atau faktor yang mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat beracun dalam tubuh meliputi yang pertama, kondisi paparan zat kimia. Yang kedua, kondisi makhluk hidup. Di dalam kondisi makhluk hidup itu meliputi keadaan fisiologi dan keadaan patologi. Selanjutnya, mekanisme efek toksikologi. Keberadaan zat kimia dalam tubuh menimbulkan efek toksik melalui dua cara. Yang pertama, toksik intrasel. Yang kedua, toksik ekstraksel. Kemudian, wujud efek toksik merupakan perubahan biokimia, fungsional, atau struktural yang terjadi di dalam tubuh. Wujud efek toksik dapat berupa gabungan dari perubahan tersebut. Wujud efek biokimia antara lain penghambatan respirasi seluler, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta gangguan pasokan energi. Wujud efek toksik fungsional antara lain anoksia, gangguan pernafasan, gangguan sistem syaraf pusat, hiper atau hipotensi, perubahan kontraksi atau relaksasi otot, dan wujud efek struktural meliputi degradasi, proliferasi, dan inflamasi. Kemudian, sifat efek toksik. Sifat efek toksik itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, reversibel atau terbalikan. Yang kedua, irreversibel, tak terbalikan. Di sini jurnal yang akan saya review berjudul Efek Infusa Bunga Rosella atau Hibiscus sabdarifa pada Serum Glutamat Piruvate Transminase Tikus yang diinduksi paracetamol dosis toksik. Selanjutnya, abstrak. Kadar serum glutamat piruvate transminase atau SGPT bisa meningkat dibandingkan normalnya pada gangguan fungsi hati seperti nekrosis sel hati yang disebabkan oleh virus atau hepatotoksin seperti paracetamol pada dosis toksik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek infusa bunga rosella terhadap penurunan kadar SGPT tikus yang diinduksi paracetamol. Penelitian ini menggunakan 25 tikus jantan yang berumur 2-3 bulan dibagi secara acak menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama sebagai kontrol normal diberi Aquades. Kelompok kedua sebagai kontrol negatif diberi Aquades. Kelompok 3-5 diberi infusa bunga rosella yang berkonsentrasi 10%, 20%, dan 40%. Untuk kelompok 2-5, masing-masing perlakuan diberi
diberikan selama 7 hari berturut-turut dan pada jam ke-24 setelah perlakuan hari yang terakhir diinduksi parasetamol dosis toksik. Selanjutnya pada jam ke-36 diambil darah dari vena lateralis ekor untuk penetapan kadar SGPT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infusa bunga rosella yang berkonsentrasi 20% dan 40% pada pemberian dosis berulang selama 7 hari mampu menurunkan kadar SGPT pada tikus jantan jalur Wistar yang diinduksi parasetamol. Selanjutnya, metode penelitian. Pada metode penelitian, alat yang digunakan seperti spektrofotometer UV, timbangan hewan uji, spuit injeksi, sentrifus, panci infus, dan ayakan nomor 16. Kemudian bahan yang digunakan ada bunga rosella, aquades, parasetamol sebagai model hepatotoksin, CMCNA 1%, dan reaksi siap pakai kit GPT alat. Kemudian hewan uji yang digunakan adalah tikus jantan galur Wistar sehat yang berumur 2-3 bulan dengan berat badan 150-200 gram. Selanjutnya jalannya penelitian. Yang pertama, proses infundasi. Pembuatan infusa rosella dilakukan dengan metode infundasi dengan mengacu pada konsentrasi acuan atau pada infusa, sama dengan 10% sebagai peringkat konsentrasi yang pertama. 10 gram serbuk bunga rosella ditambahkan air ekstrak sebanyak 2 kali bobot bahan dan aquades sebanyak 100 ml. Dimasukkan ke dalam panci infusa, kemudian dipanaskan dengan penanas air selama 15 menit. Dihitung mulai suhu dalam panci mencapai 90 derajat Celcius, sambil sesekali diaduk. Infusa diserkai selagi panas dengan kain flanel, kemudian ditambahkan air panas secukupnya hingga diperoleh infusa sebanyak 100 ml. Infusa dibuat 3 tingkat konsentrasi, yaitu 10%, 20%, dan 40%. Infusa diberikan pada hewan uji dengan volume 2,5 ml per 200 GB. Yang kedua, proses penetapan dosis parasetamol 2,5 gram per kilogram BB sebagai penginduksi hepatotoksik. Pada penelitian ini dipilih dosis parasetamol berdasarkan dosis hepatotoksiknya terhadap tikus, yaitu 2,5 gram per kilogram BB diberikan secara peroral dalam bentuk suspensi dengan suspending agent CMCNA 1%. Selanjutnya, uji pendahuluan. Orientasi optimasi waktu pemberian hepatotoksik. Pada orientasi ini, 3 ekor tikus diberi parasetamol dosis toksik. Kemudian sebelum pelakuan hewan uji dipuasakan selama 18 jam dengan tetap diberikan air minum. Pengambilan darah untuk pemeriksaan SGPT diambil pada jam ke-0, 12, 24, 36, 48, dan 60 setelah pemberian parasetamol pada kadar SGPT yang tertinggi. Kemudian orientasi lama pemberian infusa bunga rosella. Pada orientasi ini digunakan 2 kelompok hewan uji. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 tikus galur Wistar. Kelompok 1 infusa diberikan selama 1 kali 1 hari dosis tunggal. Yang kelompok 2 infusa diberikan 1 kali 7 hari berturut-turut dosis berulang. Kemudian pada jam ke-24 diinduksi suspensi parasetamol dosis 2,5 gram per kilogram BB. Kemudian diambil darahnya dan dibaca kadar SGPT pada jam ke-36 setelah induksi parasetamol. Dan yang keempat, uji hepatoprotektif bunga rosella. Penelitian dilakukan menurut rancangan penelitian acak lengkap pola searah. Hewan uji sebanyak 25 ekor ditimbang, lalu dibagi secara acak menjadi 5 kelompok.
masing-masing 5 ekor tikus yang dipelihara dalam kondisi yang sama dan diperlakukan sebagai berikut. Kelompok 1 kontrol normal diberi Aquades. Kelompok 2 kontrol negatif diberi Aquades 1 kali 7 hari. Kelompok 3 diberi infusa bunga rosella 10% 1 kali 7 hari. Kelompok 4 diberi infusa bunga rosella 20% 1 kali 7 hari. Kelompok kelima diberikan infusa bunga rosella 40% 1 kali 7 hari. Pada kelompok 2 sampai 5, induksi parasetamol 2,5 gram per kilogram PB dilakukan pada jam ke-24. Pada jam ke-36 setelah pemberian parasetamol diambil darahnya untuk penetapan kadar SGPT. Penetapan kadar SGPT dengan menggunakan metode SPL alat. Kadar SGPT ditetapkan dengan cara fotometri menggunakan spektrofotometer UV. Sebanyak 100 mikroliter serum direaksikan dengan 1000 mikroliter monoreagen. Dicampur dengan bantuan vortex selama 1 menit. Pembacaan aktivitas SGPT dilakukan pada panjang gelombang 340 nanometer, suhu 37 derajat Celcius. Kadar SGPT dalam satuan mikroliter dapat diukur dengan alat spektrofotometer dengan menggunakan metode kinetik GPT alat atau glutamate piruvat transminase alanin amino transminase. Serum yang akan dianalisis direaksikan dengan 2-O-glutarar dan L-alanin dalam larutan buffer. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan penelitian pada tikus jantan yang diinduksi parasetamol dosis toksik menggunakan 3 peringkat konsentrasi infusa bunga rosella yaitu 10%, 20%, dan 40%. Hasil menunjukkan bahwa parasetamol memiliki aktivitas enzim SGPT yang tertinggi. Parasetamol mampu memberikan pengaruh kenaikan aktivitas enzim SGPT sampai dengan 32 kali lipat dari kadar normalnya. Ini merupakan indikasi atau pertanda terjadinya kerusakan atau gangguan hati. Kadar SGPT normal pada tikus 21-52. Kerusakan sel hati disebabkan oleh metabolit toksik dari parasetamol yaitu NAPQI yang terbentuk dalam jumlah berlebihan. Kerusakan sel hati ini disebabkan oleh metabolit toksik dari parasetamol yaitu NAPQI yang terbentuk dalam jumlah berlebihan. Akibatnya, jumlah glutathione yang tersedia tidak cukup untuk menetralkan senyawa toksik tersebut. Maka sebagian besar NAPQI akan berikatan dengan makromolekul sel hati sehingga timbul nekrosis hati. Karena sel hati mengalami nekrosis, maka enzim transminase yang spesifik berada di hati akan keluar dan masuk ke peredaran darah. Pemberian infusa bunga rosella 40% yang diberikan secara dosis berulang 1 kali 7 hari mampu menurunkan kadar SGPT 7 kali dibandingkan yang diberikan dengan dosis tunggal. Penetapan hasil uji efek hepatoprotektif dilakukan dengan menggunakan 3 peringkat konsentrasi, yaitu 10%, 20%, dan 40%. Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infusa bunga rosella dengan konsentrasi 20% dan 40% yang diberikan dengan dosis berulang 1 kali 7 hari berturut-turut mampu menurunkan kadar SGPT pada tikus jantan galur wistar yang diinduksi parasetamol dosis toksik. Kadar SGPT berturut-turut menjadi 388,8 kurang lebih 18,79 mikroliter dan 172,2 sampai 87,48, sedangkan kelompok kontrol negatif 1190 kurang lebih 443 mikroliter.